Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Inawati, Kepala Sekolah SD Negeri Palongon 2, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam video ini, saya menampilkan cuplikan salah satu program kegiatan dari tema proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya. Judul besar dari program kami adalah Belajar dengan Damai, The Mental Health for Student. Salah satu program unggulan diberi nama Saat Teduh, saat hati tenang dan hadir secara utuh. Ini adalah program yang dilaksanakan di fase C. Saat Teduh ini berupa kegiatan meditasi yang akan membawa siswa bagaimana cara mengenali, merasakan, menerima, mengelola, dan mengendalikan perasaan yang mereka rasakan. Program-program yang dilaksanakan dalam tema proyek tersebut sangat menunjang kepada kegiatan kesehatan mental, baik secara sosial maupun secara emosional siswa. Kegiatan saat ini yang berfokus pada the mental health ini diambil karena membaca berbagai macam keluhan siswa melalui curahan hati yang dimasukkan ke dalam kotak curhat. Banyak perasaan kegalauan, kekecewaan, amarah, kebingungan, dan kesedihan yang dirasakan siswa, tapi mereka kurang paham bagaimana cara mengelola perasaan yang muncul. Sehingga yang terjadi adalah sikap temperamental, sensitivitas yang berlebih, dan berdampak pada rendahnya motivasi belajar. Melihat kondisi seperti itu, kami berupaya membuat program yang akan memperkenalkan kepada siswa tentang pengelolaan emosi yang dirasakan agar memiliki mental yang sehat. Pada saat ini, Bapak akan membawa kalian bagaimana kalian memiliki sebuah cita-cita, sebuah harapan. Kita ingin merasakan bagaimana kalian tetap memiliki semangat untuk sekolah. Bagaimana kalian tetap, tadi kata Ibra, saya setiap hari semangat datang ke sekolah. Kalian ke sekolah hanya mikirnya buat jajan, hanya buat main. Kalau sudah, kita siap untuk merenungkan apa yang akan kita capai. Dalam kegiatan proyek ini, siswa diajarkan dari mulai bagaimana mereka mencintai tubuhnya, mencintai lingkungannya, dan mencintai dirinya sendiri dengan segala kondisi dan situasi yang dihadapi. Emosi yang kita rasakan wajib dikenali, dirasakan, dan diterima keberadaannya. Tujuannya agar dapat mengendalikan dan mengelola perasaan tersebut sehingga perasaan-perasaan yang muncul dan kita rasakan ini tidak menghancurkan hati dan diri kita. Tarik nafas. Hari Senin kita berkumpul bersama teman-teman adalah berkat yang sangat indah. Sekarang Ibu ingin tahu perasaan yang kalian rasakan setelah dilakukan meditasi di kelasnya masing-masing. Sudah dimeditasi, Bu, kita rasa yang sering
perhatian sama Ugi itu tidak penting untuk masa depan Ugi dan Ugi untuk sekolah, Ugi untuk mencapai cita-cita dan membahagiakan dua orang tua. Setelah juara bermeditasi, orang tua itu penting bangunin pagi itu untuk sekolah buat menggapai cita-cita mereka. Setelah meditasi, saya merasa terharu karena saya tahu bahwa orang tua memarahi Ebi itu karena sayang sama Ebi. Kalau sesudah meditasi, saya merasa kalau yang berantem sama saya itu nggak penting dan saya harus semangat mengejar cita-cita. Kalian sekarang mulai tersadar manfaat dari kegiatan mengolah perasaan ini, ya. Dalam proses pembelajaran saat teduh ini ada makna yang ingin disampaikan kepada seluruh siswa agar mereka merasakan damai dalam hatinya. Ketika dalam hatinya ada kedamaian, maka belajar akan semangat, hubungan dengan teman dan sesama akan harmonis. Pesan untuk para siswa, bebaskanlah perasaan kalian, bersenang-senanglah kalian, berbahagialah kalian semua. Kita lewati masa sekolah dengan riang gembiraan. Jangan jadikan belajar sebagai beban. Jadikan belajar sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Siapa yang sebelum berangkat membantu ibu dan bapaknya membereskan tempat tidur, nyuci piring, ngepel? Ya, hampir semua juga. Itu salah satu tanda ataupun karakter kalian bisa tua berarti menyusahkan orang tua kan. Lebih Kita berbicara sembarangan, kita berbicara kasar, kita tidak akan tahu ke depannya anak ini akan punya perasaan atau luka batin yang seperti apa, Bapak Ibu. Yang makanya disaring, diminimalisir, kita sama-sama menciptakan sekolah yang ramah anak, ya. Dari anak adalah jiwa pantang menyerah. Orang-orang yang memiliki ide kreatif dan inovatif sehingga berdaya juang. Ini harus memahami roda emosi yang akan muncul di dalam diri peserta didik kita, termasuk di dalam diri kita sebagai Bu Irma. Terima kasih atas kedatangannya ya menghadiri kegiatan pembebasan di komunitas belajar yang dilaksanakan di Palembang. Kalau boleh saya ingin meminta umpan baliknya terkait pelaksanaan pengimbasan tentang the mental health for student. Gimana? Apa ada masukan? Apa yang dirasakan? Dengan apa yang Ibu paparkan pada poin-poin tersebut, Irma bisa mengenali kesehatan mental anak-anak peserta didik Irma, sehingga dengan mengenali apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental, bagaimana sih cara mengenali ciri-cirinya. Jadi Irma bisa jelas balik ke peserta didik yang ada di sekolah. Irma bisa mengenali peserta didik dan mendapatkan solusi apa yang harus Irma terapkan di kelas Irma dengan berkaitan dengan kesehatan mental anak-anak. Selamat siang Bu Nopi. Selamat siang Ibu Rizka. Ya, saya sengaja nih datang ke SD Gedung Halu 2 untuk bertanya ke Bu Nopi tentang testimoni ya terkait pelaksanaan IHT yang pernah dilaksanakan di SD Negeri Palongon 2. Ini adalah pengalaman berharga bagi saya karena saya dapat mengelola atau mengontrol emosi anak didik saya yang di kelas rendah, terutama untuk saya pribadi. Bagaimana saya diuji kesabaran dengan 35 siswa yang tantrum gitu ya, dan begitu banyak kegiatan yang benar-benar menguji saya. Setelah mengikuti IHT ini, alhamdulillah saya dapat mempelajari bagaimana menyikapi anak-anak dengan ketantrumannya, begitu pula dengan emosi yang saya sendiri alhamdulillah dapat mengelola emosi menghadapi mereka yang tantrum.